Penetapan tersangka terhadap Fadel Bajide dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan sejak Kamis 13 Februari. Adapun dalam rilis yang digelar pada Jumat 14 Februari, publik menyoroti sikap dan gestur dari Fadel. Dalam rilis, Fadel tampak mengenakan baju tahanan warna oranye dan berdiri di belakang PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi. Sepanjang rilis, Kompol Nurma menyampaikan paparan kasus. Fadel tampak beberapa kali tersenyum. Fadel juga terlihat seakan menyangkal pernyataan yang disampaikan oleh polisi. Ia berulang kali menggelengkan kepala saat Kompol Nurma berbicara. Namun saat awak media meminta tanggapan dari Fadel, pemuda berusia 20 tahun ini tak mau memberikan pernyataan. Adapun sehari sebelumnya, Fadel masih terlihat tenang seusai ditetapkan jadi tersangka. Pengacara Fadel, Rasman Arif Nasution, mengatakan kliennya memilih menerima nasibnya sebagai tersangka dan meminta waktu ke penyidik. Menurut Rasman, Fadel meminta waktu untuk menenangkan diri dengan cara merokok. Seusai ditetapkan jadi tersangka, Fadel akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian kemarin sudah ditetapkan menjadi tersangka berinisial VAB, laki-laki berumur 20 tahun. Kemudian nanti kronologisnya sebelah saya adalah Kanit PPA AKP Citra. Mohon izin Mbak untuk melanjutkan kronologisnya yang jelas dari tahap demi tahap ya. Kanit PPA dan anggota dari PPA terutama sudah bekerja sesuai dengan SOP. Ya baik, terima kasih. Selamat malam. Kami dari unit PPA Unit 6 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, tim OB Bidang Satreskrim, izin Komisaris Besar Polisi Ardian Satrio Utomo SIK. Kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan ya, yang sebagaimana tadi dasarnya sudah disampaikan oleh Ibu Nurma. Kemudian ada pun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024. Pelapor yang bernama NM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor VAB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka VAB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Atas kejadian tersebut, pelapor sebagai ibu kandung dari anak korban LM merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk modus operandinya yaitu adalah relasi kuasa dan tipu daya. Kemudian barang buktinya yang sudah kami amankan yaitu adalah hasil pemeriksaan visum, kemudian keterangan saksi ahli, kemudian handphone milik saksi. Lalu tindakan yang sudah kami lakukan antara lain adalah melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian pemeriksaan saksi dan saksi ahli, kemudian pemeriksaan terhadap tersangka, penyitaan terhadap barang bukti, kemudian kita berkoordinasi dengan Dinsos, UPT, PPA